Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita masih di garasi mobil. Serunya yang review mobil di garasi rumah. Oke gengs, tunggu dulu. Tapi di sini gue nggak ingin review mobil ya, karena gue kedatangan tamu yang sangat wah. Ini teman gue ya, teman gue, teman lama, teman kuliah dan udah lama banget nggak ketemu, udah bertahun-tahun, berapa tahun? Berarti kita terakhir ketemu 2013. 2013 jadi udah 7 tahun. Nah, 7 tahun men, gue nggak ketemu dan akhirnya bisa ketemu sama doi ini dan ternyata masih cantik ya sampai sekarang. Awet loh. Jadi gengs, saat ini kita berada di segmen bincang-bincang mobil bareng gue dan Anita Titisari. Oke, di video ini gue bareng Dita ini, panggilnya masih sama kan Dita? Masih sama ya. Masa panggilnya sayang? Ya jangan. Ya jangan. Ya jangan. Oke, Dita. Oke. Jadi di ini gue ingin tanya sebenarnya ya kan, Mbak Dita, gue udah biasa ngomongin Mbak Dita sih. Mbak Dita boleh deh Mbak Dita. Karena emang orang-orang malah rangkam Mbak Dita. Makanya udah terbiasa manggil dengan nama Mbak Dita. Jadi gue pengen tanya, soalnya sering gonta-ganti mobil ya. Oke gengs, kebetulan nih beliau Mbak Dita ini seneng banget gonta-ganti mobil. Wah, gue penasaran kenapa sih sering banget gitu kan? Enggak sering juga itu karena yang ada aja sebenarnya. Iya. Oh, sombong amat. Banyak ya. Jajar-jajar ya. Dulu gitu. Nah, yang terakhir ini adalah dia ini punya mobil CR-V turbo ya, 1500, tapi bukan yang prestis ya. Bukan yang prestis, yang biasa lah. Nah, pertanyaan pertama gue pengen tanya, kenapa sih sering gonta-ganti? Ya nggak gonta-ganti tapi maksudnya sering beli mobil tapi beda merek kan? Pertama karena beda merek itu kan kita bisa tahu, kita bisa bandingin dari apa sih keunggulan dari setiap brand itu sendiri gitu kan. Nah, mungkin dari segi pelayanan, dari segi fitur mobil itu sendiri, terus dari apa lagi ya? Layanan, fitur mobil, atau terus spek, terus udah gitu ini apa namanya, spare part tuh gampang apa enggak tuh? Spare part tuh soalnya penting tuh, ya? Karena kita nggak pernah tahu kan apa yang tiba-tiba kejadian, terus mobil kita spare partnya harus diganti. Betul. Taunya harus inden dulu. Berapa lama? Terus gitu habis itu ternyata mobil yang nggak bisa dipakai dulu. Iya. Itu gimana coba? Iya. Ya udah, jongkrok aja, jongkrok di dealer. Gitulah, makanya pengen coba-coba cari. Nah, ini yang terakhir CR-V. Tapi kalau sebelumnya dulu tuh punya Honda City, Mazda. Apa yang membuat Mbak Dit itu balik lagi menggunakan Honda? Karena waktu itu kan? dia banyak ada pengalaman jelek sih tentang Mazda tersendiri ya. Karena waktu itu aku sempat pakai Mazda tuh. Nah, waktu itu tuh nggak tahu kenapa. Nah, itu tuh sempat apa sih namanya, otomatiknya tuh kayak dol gitu. Jadi mobilnya tuh bisa tiba-tiba berhenti, tapi dia bisa tiba-tiba loncat sendiri. Maksudnya loncat enggak? Nyala terus loncat gitu loh. Nah, dan itu tuh bikin aku tuh agak trauma gitu ngambil Mazda lagi. Dan apa, transmisi kali ya? Nah, ya benar-benar transmisinya waktu itu. Salah, terus spare partnya Mazda itu mahal. Mana? Ya, servisnya pun juga lumayan. Lumayan ya? Iya. Maklum ya, gue nggak punya Mazda. Lumayan kalau misalnya mau dibandingin sama Honda. Terus udah gitu apa namanya, jangankan spare part, bannya aja mahal. Mahal ya? Iya, karena kalau kita mau pakai ban yang enak, otomatis kita harus pakai yang dari luar kan, nggak mungkin yang lokal. Oh, gitu. Tapi kan dulu kan sering beli mobil tuh yang kecil-kecil gitu ya. Ini di luar yang Honda City, Mazda tuh masih ada yang lainnya ya. Tapi gue sebut kan ya pokoknya itulah. Itulah ini kan mini.
pada akhirnya milih CR-V. Padahal mungkin oke, Cewek, kalau dari sisi brand mungkin karena tadi ya. Tapi ini kan udah beda nih, ini kan SUV ya, mobil CR-V ini kan, gede kan. Padahal yang sebelumnya kan city car, kayak Mazda tuh gitu kan. Awalnya udah city sedan ya. Kenapa pilih yang SUV gitu? Kenapa milih SUV? Atau CR-V inilah? Pertama, karena gue udah berkeluarga. Ya, ada berkeluarga kayak gitu. Anak gue udah 2. Tapi masih cantik loh, ya? Masih cakep kayak waktu masih Amin. zaman alhamdulillah. umur 20-an. Iya, terus udah gitu anak gue udah 2. Pasti cuma berubah dong gininya aja. Agak gemuk ya. Nanti deh operasi lah langsung. Terus udah gitu anak gue udah 2. Terus pertama sih karena itu, karena awal nikah tuh gue masih pakai mobil kecil sebenarnya sebelum gue punya anak. Ada lagi? Iya, gue sebelum punya anak itu. Oh, ada lagi ya? Udah Jess? Enggak, dulu pakai yang Mazda itu. Ada Mazda itu. Nah, terus udah gitu karena gue hamil, terus gue langsung ngebayangin gitu bawa stroller, bawa car seat, terus udah gitu belum lagi mbaknya Mbak. duduk di mana ya kan, susternya gitu, mbaknya di car seat. mbaknya di car seat sambil mampu ya nggak mungkin gitu. Nggak Terus muat. jadi lebih ya udahlah, kayaknya harus mengupgrade mobil yang lebih besar, walaupun sebenarnya untuk ukuran cewek tuh yang mini kan lebih gampang ya. Iya, makanya itu juga gue juga heran. Nyelip-nyelip itu, Iya, gua juga parkir heran. lebih gampang. Kenapa cewek bawanya mobil yang besar-besar begini? Padahal kan biasanya yang sering kita temui di jalan tuh biasanya LCGC, city car, kan yang mereka pakai cewek terutama ya. Misalnya kan kalau mobil-mobil gini kan biasanya cowok kan, nah itu sih. gue maco banget kalau Iya sih, mobil-mobil gini. pokoknya ya alasan gue pertama itu. Sering bawa mobil sendiri Selalu bawa mobil sendiri. sama mbaknya. Iya, karena gue kalau pergi itu Sama siapa rombongan, lagi? guys. Tapi biasanya paling banyak ditumpangi yang naik mobil CR-V ini berapa orang biasanya? 5 orang? Biasanya Terus sampai penuh 7 orang? 3. Ini kalau nggak weekend ya, kalau nggak weekend misalnya gue doang yang pergi, itu biasanya kita itu 3 dewasa 2 anak adult. Oke. Ya, oke. Intinya sih Berarti yang kursi belakang nggak boleh dipakai ya? Oh iya, karena yang ini kan seven seater kan, jadi yang belakang itu emang sengaja gue tidurin. Gue tidurin. Maksudnya ya bahasanya jadi nggak enak gitu ya. Gue lipat, ya maksudnya dilipat gitu ke depan, kan. terus di reclining ke depan. Ya itu maksudnya begitu, maaf ya. Terus udah gitu. Dimaafkan. Udah gitu. Kenapa alasannya? Karena bawaan anak-anak gue banyak banget. Tadi ya stroller salah satunya ya? Stroller, enggak, anak gue itu jinjingannya tuh banyak lah intinya. Mereka punya tas masing-masing satu persatu. Wow. Belum lagi baju ganti di susternya. Oh, ada. Karena setiap kita pergi kemana pun pasti nginep ya? selalu bawa. Enggak, walaupun kita nggak nginep, kita pulang pergi cuma main ke rumah kakek neneknya, tetap buat mandi. baju Ganti itu harus selalu bersih. Wow. Oke. Kalau itu kan dari kenapa milih CR-V ya? Dari sisi dari awalnya sedan, hatchback atau city car, terus jadi CR-V. Nah, CR-V sendiri kan ada 3 model varian. Yang 2000 cc, turbo, sama yang prestige, yang turbo yang prestige. Kenapa nggak milih yang prestige? Pertama, Atau mungkin nggak pilih produk SUV yang lainnya, ada Pajero, ada Fortuner kan lebih garang lagi. kegedean, nggak berani bawa. Harganya pun juga tipis kan? Ya beti ya sebenarnya. Beti ya? Apa nggak tanggung gitu? Enggak sih, sebenarnya kalau nyari mobil udahlah yang pasnya aja, kalau emang kebutuhannya segini udah cukup, ya udahlah gitu. Oke. Tapi kan tadi ada tiga varian nih. Kenapa nggak prestige nih? Kenapa nggak prestige? Pertama Kan lebih keunggulannya lengkap nih. lengkap. sunroof nih? Nggak terlalu butuh. Mau ngapain? Buat kayak itu ya, Mau di gitu. TV. Enggak panas juga. Ya kalau Panas. lagi di puncak? Nggak mau. takut kejatuhan apa gitu kan.
Tapi keren loh. Nanti deh ya. Nanti Kalau beli lagi deh. beli lagi. Ya, oke. Nanti deh kalau beli lagi. Pajero ada loh yang ada sandoknya. Wah, langsung jadi promo. promosi. Iya. Enggak, tapi kenapa nggak prestis gitu? Kalau yang 2000 mungkin oke lah, mungkin dari sisi Iya, pajak sih. Kan kalau 2000 pajak kan lebih mahal. Nah ini kalau prestis sama ini kan sama harus sama 11.500 kan? Iya, benar. Kenapa nggak prestis? Enggak, karena udah cukup aja deh. Cuma bedanya cuma sunroof terus sama tadi speaker ya mereka tuh kalau nggak salah. sama ini kan. sama headlamp. Bentuk peleknya kan dia panggang 5 dan, yang prestis. Dan Kalau ini dia kan juga udah dapat bannya yang bagus. Kan kalau gue harus ganti sendiri yang kayak tadi gue bilang. Yang gue cerita gue ganti ban yang sekelas sama prestis. Iya, cuma bedanya itu sama lampu depan udah LED semua dia high beam. Iya, lampu gampang. Kalau ini kan masih halogen kan, masih proyektor. Gitu ya. Update kayak prestis. Update aja sendiri ya. Sama belakangnya, kalau prestis kan ada ini tuh. Kalau dibuka tuh dia auto buka itu apa sih namanya? Nggak perlu deh. Apa tuh ya? Bisa sendirilah, bisa kuat. Nanti aja kalau udah Iya. Udah jompo baru. Jompo ya. Benar. Tuh. Aneh ya. Iya. Makanya aku penasaran kenapa? Kan ambilnya nanggung ya. Nanggung ya. Kan harganya Betty ya. Iya, Betty banget harganya sebenarnya. Makanya. Tapi emang seneng pakai matic ya? Manual bisa naik manual? Bawa bukan manual. Karena gitu, emang nggak bisa manual. Nggak bisa. Berarti kita akan tantang dia suatu saat pakai bawa mobil manual. Fix. Gimana? Loncat mobilnya. Iya benar, fix loncat karena. Nanti kita bikin video lagi. Ngetes Brandit bawa mobil manual. Iya, fix loncat kayaknya. Nanti gue bawa mobilnya deh ke sini. Boleh dicoba kayaknya fix loncat karena apalagi harus ganti-ganti gigi tuh. Gue nggak ngerti. Emang dari awal belajarnya matic ya? Iya, gue nggak diperkenalin manual. Itu. Salah orang tua gue ya berarti ya. Salah. Iya ya, kenapa diajarinnya yang gampang dulu baru yang susah. Salah, harusnya susah dulu baru gampang gitu ya. Ya lebih permainan feeling kalau manual ya. Iya, nah makanya. Antara itu. Nah itu aduh. Antara gas sama kopling, sama rem. Kan kalau nggak salah kaki kiri jalan ya kalau manual. Iya, ke injek kopling. Kan? Gue nggak pernah. Iya. Kaki kanan doang. Cuma ya itu kalau macet bikin kram. Ya udah nggak usah. Iya, makanya nggak usah. Anda harus tukang pijat terus juga. Kan? Iya. Biaya lagi. Biaya lagi. Gitu. Tapi kan kalau perawatan dia kan kalau main manual kan nggak perlu ganti oli transmisi. Kalau matic kan perlu ganti. Ya udah deh. Ya gimana bisanya matic? Ya udah, oke. Apa yang Bandit suka dari mobil CR-V ini? Dari sisi fitur, bentuk bodi eksterior, interior atau yang lain? Atau performa mesin atau engine segala macam? Atau bahan bakar, konsumsi bahan bakar mungkin? Bahan bakarnya lebih irit. Ini menurut aku pribadi ya, pengalaman aja. Dibandingkan mobil-mobil sebelumnya dan SUV yang lain. Masa? Iya, aku pernah nyoba-nyoba gitu kayak kebetulan kan di rumah juga ada Ford. Terus pernah nyobain dia juga ada Ford, ada apa lagi? Ya pokoknya itulah gitu. Coba-coba kan. Kok kayaknya lebih irit ini. Terus tenaga juga oke gitu. Tenaganya oke ya? Nggak berat ya? Kayak kalau gede kan agak berapa lagi? 1.500 lagi? Enggak, enak kok. Terus bodinya kayak cantik aja gitu. Body. Kayak cantik. Untuk cewek tuh kayaknya masih oke lah. Kalau kayak kenapa tadi nggak beli Pajero atau Fortuner, kayak garang banget nggak sih? Iya sih, maju. Siapa lagi tuh yang keluar off-road gitu rasanya. Siapa lagi yang keluar tuh gue gitu kan, Mini. Kayak nggak cocok nggak sih? Keren, mata hitam keluar dari mobil kan. Abis itu jatuh terguling karena ketinggian. Ini nggak terlalu tinggi ya? Iya, ini kan nggak terlalu tinggi. Oke. Gitu. Apalagi kan gue rempas orangnya, bawa anak gue naik gitu kan. Dia kan repot sih. Iya kan. Lo satu aja ribet nggak? Satu aja ribet banget. Nah, apalagi gue ya lumayan. Nah, dua. Iya benar. Satu aja ribet. Mau apa gitu. Mau apa? Rewel lah sini sana. Ya itulah. Kali itu kehidupan kita nikmati. Masih alhamdulillah syukur dikasih. Benar. Alhamdulillahnya dikasih. Alhamdulillah, makanya udah dikasih rezeki jadi ya.
kita nikmatin aja, nggak usah mengeluh. Ya karena begitulah, nggak ada sekolahnya soalnya. Iya, kalau ada sekolahnya udah pinter dari dulu. Iya, benar-benar. Terus, oke. Sorry, dari tadi kenapa si Arfi, karena ini ya, yang paling disuka tadi tuh berarti dari masalah bahan bakar, model. Terus Udah dari itu fitur aja. juga udah oke lah, udah cukup buat gue. Fiturnya oke. Heeh. Kayak apa misalkan tuh fitur kan kalau dia kan ada, kalau fitur sih emang udah ada Iya, sih udah oke lah, udah cukup. apalagi kayak head, gitu. kalau entertainment atau head unit Udah oke lah. udah nggak ada masalah, ada navigasi, Hmm. ada segala macem. Dari sisi itu kalau AC bagus ya itu ya. Iya. Dual dial apa Iya. dual ini ya. Iya. Apa sih namanya? Jadi bisa yang keyboard penumpang yang Iya ya, bisa yang beda bisa gitu beda lah. untuk angin. Apalah kita namanya juga. Aku nggak lupa. tahu. Tahu tapi lupa. Susah ingat. Iya, gitu. Soalnya kenapa susah? Karena tandem gue hari ini cewek soalnya. Jadi Agak grogi gua ya? agak grogi gitu. Oh gitu. Oh my god. Jadi agak, aduh, mau ngomong tuh kayak susah. Nah, iya. Segini udah laku ya? Apalagi Kalau belum yang laku? belum. Ya emang garu-garu Nggak bakal wawancara ya? Enggak. Jalan kita ngopi. Oh benar. Oke. Setelah fitur fitur exterior model, bahan bakar irit, lebih irit. Oke. Tapi pernah nggak terpikir atau pernah nggak ada masalah ke bawa mobilnya CR-V? Masalah. Atau penyakitnya kan dia kalau CR-V kan ada pernah suka itu tuh apa sih apa namanya logo notification apa sih itu yang suka di MID itu di odometer kan suka normal kayak ada problem apa atau yang nggak pernah. Malah mereka tuh logonya yang itu logo yang apa ya namanya itu apa sih ya petanda lah ya. Petanda. Petandanya itu reminder atau ya remindernya tuh paling cuma untuk dia ini doang. ganti oli. Ya ganti oli aja. Dan itu bisa kita setting lagi kalau kita mau waktunya udah sisa 500 lagi nih. Kalau sisa 1000 bisa kita. Bisa ya? Ya. Sebenarnya kalau CR-V ini aku juga pengen beli sebenarnya. Tapi Ya udah. kayak nggak cocok gitu. Kayak cocok sama modelnya. Cocok lah. Emang sebenarnya menurut gue pribadi dia lebih cocok ke cewek. Apakah nggak tahu ya karena punya gue putih kali ya, jadi lebih ke cewek gitu. Mungkin kalau cowok putih Buat tawarin istri gue aja nggak mau, maunya Mini Cooper. Mini Cooper keren sih. Semoga aku bisa beli Mini Cooper, ntar gue bawa ke sini ya. Iya, nanti gue nyobain aja Nah. nggak apa-apa. Nyobain, kita bikin video lagi nyobain Mini Cooper. Iya, semoga lo yang punya ya. Iya. Oke. Mau doain ya. Iya, kalau gue pinginnya Mercy soalnya. Masih baru. Iya, Mercy lama banyak. Gue GLC. Iya. Ingin gue. Belum sanggup. Iya, makanya nanti dulu aja. Masih ada anak-anak. Iya betul ya. Jadi masalah nggak pernah ada ya mobil Nggak. ini ya. Berarti lancar-lancar aja. Atau Aman, cuma jalan? itu doang sih masalahnya. Apa Kalau tuh? apa sih kalau di Matic-nya tuh? Matic transmisi. Ya di transmisinya tuh kadang-kadang sampingnya tuh kalau baru dibenerin tuh dia padat banget nih. Ada kayak yang buletan untuk kita pindahin Ya, pindah gigi gigi. gitu. Nah tapi kalau udah agak lama nanti dia tuh kalau agak Keras. gerakin tuh enggak, malah dia agak gerak, agak gerduk. Oh. Bisa gitu ya. Mesti Nanti kalau misalnya kalau lihat mobil gue ganti bisa oli kali. Minta ganti oli kan. Enggak sih, kayaknya minta diganti mobil. Oh iya boleh. Gitu. Ya, mau ganti apa sih? Mau ganti lagi? Enggak. belum. Enggak, masih pengen ini dulu aja lah. Ini 2017 ya. Ini udah versi yang kelima ya? Apa generasi kelima? 2017 ya. Generasi kelima. Pas gue hamil anak pertama soalnya. Benar. Generasi kelima CR udah facelift. Wih. Ya oke. Gitu. Selama Tian nggak pernah ada kejadian atau kejadian unik, lucu, menarik atau yang menyeramkan Seumur hidup ya. seumur hidup? Gue pernah dulu sih tapi nabrak tiang. Untungnya karena dia tidak bernyawa jadi udahlah. Nah itu posisi tiang tuh gimana gitu? Gue main handphone deh kayaknya. Itu di rumah, apa mundurin atau maju? Lagi maju.
Atau di jalan raya? Maju di jalan raya terus jadi kayak karena main handphone jadi kayak miring gitu loh. Setirnya miring sendiri? Ya kan nggak konsentrasi jadi malah nabrak tiang. Nah, pas nabrak dulunya gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, baik-baik aja. Yang nolongin ada? Nggak ada yang nolongin, paling orang cuma ngeliatin doang. Lu sendirian? Kan gue sama temen gue berdua. Oh, berdua. Terus dari itu ya udah balik ke rumah, ya udah langsung bawa ke bengkel deh. Lumayan. Terus dulu sih zaman Cak-cak. Zaman jahiliyah. zaman jahiliyah, bener banget. Zaman jahiliyah itu bukan kacanya yang pecah, tapi waktu itu gue masih pakai sedan. Lampu depan. Enggak, kap mobilnya naik ke atas. Mesinnya nggak sampai kena. Kayaknya mesinnya setengah sih yang di bagian yang nyetir. Kenceng dong berarti. Kenceng banget. Tuh nggak apa-apa. Airbag nggak keluar. Enggak. Berarti Kalau nggak waktu itu mungkin udah ada Instagram, kayaknya gue masuk deh. Oke. Yang penting nggak apa-apa, alhamdulillah. Makanya gengs, jangan Main aneh-aneh handphone. ketika nyetir mobil, apalagi jalan raya kan ramai banget. Apalagi di Jakarta ramai banget jalanan, macet kadang-kadang kan. Seringnya macet gitu. Iya benar, kadang-kadang sambil main handphone kan. Karena kadang-kadang Sebagai bosen temen. kan, apalagi macet. Apalagi nyetirnya sendirian gitu kan. Apalagi Atau mau ngabarin pacar gitu kan. ngabarin pacar atau keluarga yang di rumah mau sampai mana. Iya gitu, atau mau ngabarin Kalau gue suami. biasanya seringnya telepon, jadi biar nggak begitu susah. Cepet kan Kalau gue di WA. video call terus. Kalau di WA kan cepet kan. Iya, kalau gue sih di video call terus, jadi ya udah. Susah dong. Susah Susah nih? sambil nyetir. Kan Enggak. kalau di video call kan kadang-kadang Oh, sambil. lu kadang-kadang pertanyaannya agak-agak jadi gimana gitu Ya sih. enggak kan bener kan. Kalau ada video call, kan kita cet gitu kan. Enggak, kalau gue cukup Ngeliatin gitu. pencet aja kan kelihatan, yang penting ngomong Kan gini. gitu. Oh benar Jadi di ngeliatin mobil mukanya, gitu. gitu. Oh benar di jalan ini gitu. Oh iya. Soalnya pertanyaannya jadi agak susah kan, jadi bingung. Jadi kayak agak susah apa? Susah berkelit. Susah gimana? Ya bener kan, agak Iya. susah kan sambil nyetir, ngeliatin video call kan, ngeliatin jalan kan Iya. susah. Nggak konsen, takutnya tadi nabrak tiang. Nah, enggak sih, kalau gue sekarang tinggal pencet aja udah. Biarin aja mau ngadepnya ke atap, mau ngadepnya ke atas mobil kayak kemana gitu, udah biarin aja. Yang penting video call-nya gue angkat. Ya Daripada membuat curiga-curiga yang tidak baik. Betul sekali. Jadi buat kalian, kalau bagi teman-teman yang belum baru nonton video di garasi mobil, jangan lupa ya subscribe Betul. dan juga follow Instagram Bandita. Nanti ditaruh berarti ya? Taruh di belakang. Di sini mau di sini atau di sini atau di sini? Mau Di mana? sini aja. Di sini. Nih Oke. di yang putih-putih ini nih, di bantal. Oh, di sini. Di bantal kesayangan anak gue. Betul sekali. Jadi buat teman-teman kalau suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share dan subscribe. Dan kalau pengen ini mengetahui lebih lanjut tentang Bandita, silahkan follow Instagramnya ya. Kalau penasaran ya nggak usah. Iya, iya benar-benar. Kalau udah ada anak udah nggak laku mas ya. Iya. Iya. Ya belum tentu. Ya kali aja teman-teman yang di sana mau ngasih endorse makanan minuman, kita nggak tahu. Jangan makanan minuman please. Yang mana dong? Nanti gemuk. Kan ya endorse loh. Badan kan harus tetap keren. Oh, iya benar. Bagaimana? Endorse baju aja nih boleh. Baju. Boleh baju. Atau perangkat Awah. anak-anak juga boleh. Nah, kayaknya lebih baik gitu ya. Iya. Kita silahkan kontak langsung atau DM langsung Instagramnya Mbak Dita. Oke. Oke, Mbak Dita, ada lagi nggak mau yang sampaikan ke teman-teman? Ke nih viewers gue yang terhormat. Asik apa ya? Jadi tanpa mereka garasi mobil nggak akan berkembang sampai sejauh ini iya loh. udah. Makasih buat semua pendukungnya. Pendukung. Mas Wawan. Teman gue dari kuliah yang dulu selalu menemani gue kalau gue lagi galau, bener ya? Iya betul. Asik. Itu masih zaman gue masih naik motor. Iya ya benar. Sampai sekarang masih naik motor. Oh iya. Makanya Motor dia beda tuh ya. baik banget, selalu menemani gue di saat galau. Ya pokoknya itulah. Suka duka Jadi ya. kayak friendzone ya kita ya. Iya. Friendzone. Salam lo untuk istrinya Mas Wawan.
Ini gue salah nih. Iya. Kan lo kenal. Oh iya ya, sering dem-deman juga. Sering Benar-benar kan? Iya. Dia kepo loh sama Mbak Dit. Kayaknya harus ketemu sih next time. Next time pasti ketemu karena. Playdate nih kayaknya. Ya, oke. Jadi ada lagi nggak kira-kira? Nggak, udah kesimpulannya sebagai Mbak Dit sebagai pengguna mobil CR-V ini sekarang. Kesimpulannya selama memakai CR-V ini gimana? Kesimpulan Puas mobil banget, itu gimana? puas banget Apakah ada semuanya. masalah kayak tadi Mazda tuh? Enggak ada Dari puas. sisi mobilnya, performance-nya gimana, konsumsi bahan bakarnya gimana, atau dari dealer pelayanan gimana, Bahan servis gimana? bakar oke. Servisnya oke banget karena gue bisa masukin servis kapanpun tanpa booking. Servis tanpa booking. Iya, jadi terus beresnya cepet nih. Cepet ya? Iya, gue sukanya itu karena gue pernah ngamuk-ngamuk di salah satu brand mobil, merek mobil lain lah ya. Karena apa lagi? Karena servisnya gue nggak suka, servisnya tuh bikin nyebelin, emosi, ngerti nggak lo? Komunikasi mungkin kurang bagus. Bisa Cara jadi. menyampaikan Iya. ketika Gue sampai marah-marah pemeriksaan. waktu itu kan gue jadi takutnya jadi gue cepet tua kalau gue mana-mana. Makin udah tua sih. Gue nggak mau sih dibilang. Tapi jiwanya masih muda. Iya benar. Nanti Tapi umur udah tua. iya. Enggak. Anak gue selalu bilang, Ya kan bener. anak gue selalu menunjuk sesuatu yang muda itu adalah mami. Jadi dia kalau ngeliat gambar cewek muda gitu dia selalu bilang itu mami. That's mami. Oke. Berarti ini ya. Jadi harus muda terus kan kita. Terinspirasi ya itu. Meskipun umur udah naik terus tapi kita Pokoknya rasanya muda terus, Rasanya semangat tapi ya. kepribadiannya makin dewasa. betul sekali. Gitu. Mana-mana. Kemana-mana. Jadi puas ya selama ini Puas menggunakan CR-V. servis, performanya puas, pokoknya semuanya puas. Pokoknya oke lah buat kalian-kalian yang udah berkeluarga dan udah memiliki buah hati, itu cocok banget. Dan apalagi yang suka mobil-mobil sport ya, yang suka ngebut-ngebut gitu, Iya. itu cocok banget. Tapi jangan ngebut-ngebut. Iya, enggak lah, kalau Hati-hati. bawa anak-anak suka hati-hati. Itu cocok banget buat Berarti kalian. menurut Mbak Dit ini salah satu mobil yang cocok atau direkomendasikan untuk Orang-orang yang yang udah memiliki udah jadi Khususnya keluarga cewek kecil ya? sih, ya Khususnya khususnya cewek. cewek. Karena kalau yang lain menurut aku sih agak terlalu kekar aja. Iya, jadi kayak sangar gitu loh, keluar tuh jadi sangar gitu. ya kayak nggak cocok gitu ya Iya, untuk cewek gitu. iya, Padahal gahar loh, keren. Ini Gahar. keren doang sih, tapi enggak sih. iya. Mendingan kayak elegan aja, anggun gitu kan keluar. Walaupun mobilnya gede, gitu. Ya. Iyain aja lah. Iyain aja lah. Jadi gengs, CR-V ini menurut Mbak Dit sebagai pengguna langsung itu mobil yang sudah bisa memenuhi kebutuhan Mbak Dit ya, Iya, kebutuhan seorang ibu dengan dua. dengan dua orang anak. Tapi kalau Untuk tiga kayaknya udah keluarga. nggak cukup deh. Untuk keluarga tuh udah cukup banget ya, apalagi dengan fitur-fitur ya. Tapi fitur-fitur yang ada di CR-V ya. Tapi cruise control pernah dipakai nggak sih? Nggak pernah Kan enak masalahnya. tuh, nggak pakai ngegas bisa maju sendiri. Nggak pernah masalahnya. Nggak pernah ya? Daripada. Heeh. Jadi Daripada. nggak pernah dipakai. Nggak percaya. Paling suami aku kayaknya deh yang pakai. Kalau ini oke. Suami pakai apa? Suami aku pakai beda brand kita, Nissan dia. Bisa Tuh, X-Trail. Garang. Jadi cocok lah kalau misalnya suaminya pakai X-Trail, dia pakai CR-V. Iya gitu. Jadi biar kita jangan sama-sama ini loh. Jangan brandnya jangan sama. Oh gitu ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Namanya jodoh harus ada perbedaan. Oh iya benar. Jadi gue tahu kekurangan dari si brand. Ini apa? Dari Jadi ntar kalau beli mobil lagi bisa. kali aja kan Hah? suami gue apa gitu. Betul. Atau suami gue Ferrari, gue Lamborghini Tuh, gitu kan. Kita nggak ada yang pernah tahu loh. Kita nggak ada yang tahu memang. Berdoa aja dulu. Berdoa. Berdoa. Mimpi aja Ya, dulu. Mimpi aja dulu. Mimpi, ya. Apa? Kalau anak-anak gue udah gede kan. Yang penting tetap diusahain yang jelas. Jangan cuma ngimpi doang. Harus usahanya Harus gue harus. usaha sama berdoa.
Jadi biar kecapean. Ikhtiarnya, doanya harus kuat. Kan. Asli, gue ngobrolin mobil dari kemana-mana dari tadi loh. Iya. Iya. Emang kalau- Jadi poinnya apa sih obrolan kita? Poinnya udah tetap CR-V itu tuh cocok buat kalian yang cocok lah buat keluarga-keluarga kecil yang anaknya tuh masih 2 gitu, masih oke lah pokoknya kalian beli CR-V aja lah udah. Oh gitu ya? Ntar gue suruh istri gue tawarin istri gue mau nggak? Iya, beli CR-V udah paling pas, warnanya putih, minta plat nomor cantik biar tahu kalau itu mobilnya kalian kalau lagi pergi. Ya udah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen lihat mobil yang bandit, nanti ada di review. Kalian bisa lihat di review mobil. Di review? Di review mobil atau di Grogi video banget nih. DVD. Susah gua. Apa? Bisa kalian lihat di video yang ada di garasi mobil. Nanti di situ ada review mengenai mobil yang bandit, yaitu CR-V 1500cc turbo. Betul. Ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video yang ada di garasi mobil, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Jangan Apalagi lupa ya. tadi follow IG-nya Mbak Dita di Instagramnya di bawah sini. Di bawah sini Andita Titisari. bisa masih sama namanya, nggak berubah. Masih ya? berubah? Enggak lah. Namanya masih sama. Kadang-kadang kan ada ini. Mama suami. Nickname. Iya. Enggak lah. Andita Titisari. Ya udah, terima kasih banyak Mbak Dita. Oke. Sudah bergabung atau collab bareng gue di garasi mobil. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak dan jangan kapok untuk terus nonton video-video yang ada di garasi mobil, dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye. Nah, lanjut. Ya namanya jodoh tadi. Ya